semuanya, selamat datang lagi di channel YouTube Autumn Tabibito. Di video sebelumnya mengenai apa yang harus dipersiapkan ketika hamil di Jepang, salah satunya ada melaporkan kehamilan ke City Hall atau Kuekusho atau Shiakusho. Aku kemarin tinggal datang ke City Hall-nya, lalu bilang kalau lagi hamil. Nah, nanti mereka akan minta kita untuk isi formulir. Butuh surat dari rumah sakit nggak sih? Nah, itu tuh kayak tergantung City Hall tempat kalian ya. Jadi kalian bisa pastikan terlebih dahulu ke City Hall apakah kalian butuh surat pernyataan kehamilan dari rumah sakit atau tidak. Di video hari ini, aku akan ceritain apa aja yang kalian dapatkan ketika melaporkan kehamilan ke City Hall. Yang pertama, Boshi Kenko Techo atau buku petunjuk kesehatan ibu dan anak. Nah, bukunya kayak gini. Yang punya aku ini adalah yang edisi bahasa Indonesia. Kalau untuk yang edisi bahasa Jepang, bentuknya itu lebih kecil dan covernya itu lebih lucu biasanya. Tapi karena kita orang Indonesia, jadi kemarin dikasihnya yang bahasa Indonesia. Isinya itu ada hasil check up selama kehamilan, catatan persalinan, kondisi kesehatan anak dari lahir sampai umur 6 tahun, dan catatan imunisasi. Jadi si buku ini tuh harus dijaga dengan baik sampai anak kita berusia 6 tahun karena dipakai terus-menerus. Yang kedua, kupon subsidi check up selama masa kehamilan. Nah, bentuk kuponnya tuh kira-kira seperti ini. Jadi ini tuh aku dapat sekitar 16 kupon dan dapat digunakan selama check up. Satu kuponnya itu memberikan subsidi seharga 5.000 yen. Jadi aku tinggal bayar sisanya ketika check up. Ya, misalnya kalau check up-nya itu harganya 8.000 yen, potong subsidi 5.000, aku tinggal bayar 3.000 yen. Yang ketiga ada maternity mark. Jadi itu kayak gantungan yang bisa kita gantung di tas buat nandain kalau kita itu lagi hamil. Jadi kalau kita lagi naik kereta atau naik bus, orang-orang tuh tahu oh ini lagi hamil dan mungkin mereka ngasih tempat duduknya ke kita. Yang keempat, buku catatan obat ibu dan anak. Isinya itu tentang obat-obat yang digunakan oleh ibu selama masa kehamilan dan menyusui, serta obat-obat yang digunakan oleh anak nantinya. Yang kelima, dokumen yang perlu dikirim setelah anak kita lahir. Jadi ini nanti setelah anaknya lahir kita tinggal isi dan kirimkan kepada mereka. Yang keenam, ada kelas-kelas pelatihan. Jadi misalnya ada pelatihan cara memandikan bayi, kemudian perawatan gigi selama masa kehamilan, seminar tentang nutrisi selama kehamilan, dan sebagainya. Untuk kelas pelatihan ini biayanya gratis, tapi aku nggak banyak ikut soalnya pakai bahasa Jepang ya. Dan kalau seminar itu kan bahasa Jepangnya itu masih agak susah, jadi aku nggak ikutan. Cuma ikut satu yang pelatihan memandikan bayi. Saya bisa bareng suami ikutan, jadi ada yang bantu ngetranslatein. Yang ketujuh, diberikan beberapa buku panduan. Misalnya buku panduan selama kehamilan, cara merawat anak. Kemudian ada juga barang-barang apa yang perlu disiapkan ketika akan melahirkan. Nah, contohnya ini buku-buku tentang persiapan apa yang perlu dibeli sebelum melahirkan. Seperti ini bentuknya. Jadi dikasih tahu kalau misalnya untuk pakaian, sebaiknya pakaiannya yang bagaimana dan jumlahnya berapa. Untuk tempat tidur yang bagaimana, untuk peralatan mandi yang bagaimana. Jadi untuk barang-barang yang aku beli itu aku ikutin list dari sini sih. Ini bermanfaat banget. Yang kedelapan, masker. Jadi itu ibu hamil dikasih 2 buah masker dari kain juga. Ini belum aku pakai sama sekali sih. Yang kesembilan, gift card. Jadi di City Hall aku diberikan gift card seharga 10.000 yen atau 1 mang. Jadi itu bisa dipakai di toko-toko bayi, di tempat main anak-anak, atau bisa juga buat naik taksi. Oke, yang terakhir tuh kita dapat juga brosur-brosur tentang iklan atau support bantuan dari City Hall-nya. Misalnya ini aku dapat satu yang maternity taxi. Jadi ini tuh kalau kita daftar ke sini, kita bisa daftarin alamat rumah kita, alamat rumah sakit kita. Jadi nanti pas udah mau ngelahirin tinggal telepon ke mereka, nanti mereka akan datang dan udah tahu otomatis kemananya. Oke, sekian tuh barang-barang yang aku dapat dari City Hall. Dan tuh barang-barangnya mungkin berbeda ya dari tiap City Hall, dan jumlah gift card juga mungkin berbeda. Kalian bisa cek di City Hall kalian masing-masing. Sekian untuk video hari ini, semoga menambah wawasan kalian ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah!